Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali di materi perkuliahan metodologi penelitian. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang teknik penyajian proposal penelitian. Nah, cara atau teknik penyajian proposal penelitian ini adalah hal yang sangat penting teman-teman sebagai akademisi. Mahasiswa itu termasuk bagian dari akademisi. Kenapa ini penting teman-teman? Karena kita sebagai akademisi itu tidak hanya dituntut untuk bisa menulis, tetapi kita juga diwajibkan untuk bisa menyampaikan hasil tulisan kita dengan baik kepada orang lain dalam bentuk oral presentation. Nah, oleh karena itu teman-teman, capaian pembelajaran yang akan kita capai di hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat bahan presentasi, rencana penelitian yang lengkap, tepat, dan komunikatif. Yang kedua, mahasiswa dapat menyajikan rencana penelitian dengan baik dan meyakinkan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempertahankan ide yang disajikan dalam proposal kepada audiens. Sehingga persiapan apa teman-teman yang harus kita miliki ketika kita akan menyajikan proposal penelitian? Artinya proposal penelitian harus sudah ada dan lengkap. Dan ini saya yakin sudah dimiliki oleh teman-teman semua pada kegiatan perkuliahan sebelumnya. Proposal sudah dikumpulkan, proposal sudah baik, maka proposal waktunya untuk disajikan dalam bentuk oral presentation. Teman-teman semua, apa yang perlu kita lengkapi di dalam proposal kita? Proposal kita sudah punya latar belakang, sudah punya rumusan masalah, sudah punya tujuan, tinjauan pustaka sudah dibuat, metode penelitian sudah ada, daftar pustaka pun sudah kita miliki. Maka kita anggap sudah lengkap. Nah, setelah proposal penelitian lengkap, teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, kita harus melakukan persiapan. Bagaimana bentuk persiapannya? Langkah-langkah yang kita lakukan dalam persiapan adalah satu, menyiapkan proposal lengkap. Proposal lengkap sudah kita miliki, maka yang kedua kita harus menguasai materi proposal. Secara otomatis kita akan menguasai materi proposal kalau proposal itu kita sendiri yang buat, bukan dibuat oleh orang lain. Yang ketiga adalah membuat materi presentasi. Nah, ini saya tekankan. Yang membuat materi presentasi harus orang yang akan presentasi. Agar apa? Agar ketika dia presentasi tidak akan muncul gugup dan suaranya tidak akan gagap. Kalau andai bukan pembuat materi presentasi, saya yakin di saat presentasi, sepiawai apapun Anda presentasi, akan terkesan Anda dalam kondisi bingung. Kenapa? Karena Anda tidak terlalu memahami susunan materinya. Anda tidak memahami komponen-komponen yang muncul di dalam materi presentasi tersebut. Yang keempat, Anda harus melakukan latihan pra-presentasi. Meskipun Anda sudah terbiasa, meskipun Anda sering juara presentasi, latihan harus tetap dilakukan. Kenapa? Di latihan itu kita mencoba untuk memahamkan diri kita kepada orang lain, bukan orang lain memahami diri kita. Anda berusaha memahamkan diri Anda terhadap orang lain. Karena ketika Anda presentasi, Anda tidak bicara pada diri sendiri. Anda berbicara kepada orang lain. Sehingga ekspresi, mimik wajah, bahasa tubuh itu harus kita atur sebaik mungkin. Busana yang kita gunakan harus baik. Tampilan yang kita berikan harus baik dan bisa diterima oleh orang lain.
Kemudian langkah berikutnya itu adalah pelaksanaan. Ini sangat penting, teman-teman. Nah, banyak muncul di antara kita, itu kita tidak bisa menguasai audien. Ketika kita ngomong, audien ngomong juga. Ketika kita bicara, audien main HP. Ketika kita sudah selesai presentasi, audien baru menyadari. Maka itu artinya kita tidak menguasai audien. Kalau kita menguasai audien, maka mata audien, telinga audien itu tidak akan lepas dari diri kita. Matanya akan melihat kita, telinganya akan mendengar apa yang kita katakan. Maka itu artinya kita menguasai audien. Jadi rumus yang saya berikan kepada Anda, kalau Anda ingin menguasai audien saat presentasi, tatap mata semua audien. Pastikan tidak ada yang memalingkan wajahnya dari Anda. Itu yang harus kita lakukan. Maka kita harus membuat materi presentasi yang menarik, tidak membosankan, tidak sulit dibaca, tidak monoton. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, itu adalah cara penyampaian presentasi. Ketika Anda presentasi, jangan pernah Anda membelakangi audien. Kalau Anda membelakangi audien, maka itu artinya Anda tidak menghargai orang yang sedang menyaksikan Anda. Maka Anda tidak boleh membelakangi audien. Kalau Anda misalnya harus membaca bagian yang di belakang dan kebetulan Anda tiba-tiba tidak hafal, maka Anda boleh menyamping. Suara harus lantang, intonasi tidak boleh terlalu cepat. Dan Anda harus bisa merasakan perasaan audien. Jangan hanya Anda rasakan perasaan Anda diri sendiri, tapi rasakan perasaan audien Anda. Kalau misalnya cara saya presentasinya seperti ini, bagaimana perasaan audien saya? Kalau misalnya saya presentasinya seperti ini, apakah audien bisa menerima dengan baik? Nah, itu harus menjadi prioritas kita ketika kita menyampaikan oral presentation. Yang ketiga adalah bagaimana kita meyakinkan urgensi. Artinya, ketika kita sudah menulis proposal penelitian, kita merasa bahwa itu semua penting. Yang kita tulis itu semua bagian yang penting. Tetapi Anda harus mencari yang lebih penting di antara yang penting. Jadi dari yang penting ada yang sangat penting. Maka itu yang Anda sampaikan. Tidak perlu Anda sampaikan semua. Yang umum-umum tidak perlu disampaikan. Yang kira-kira orang sudah tahu, yang kira-kira audien Anda sudah tahu, tidak perlu Anda sampaikan. Yang spesifik, yang sangat penting itu yang Anda sampaikan. Maka ketika oral presentation itu biasanya jangan lebih dari 10 slide. Kalau waktu Anda adalah 10 menit. Artinya satu slide itu batas waktunya adalah 1 menit. 10 slide 10 menit. Anda sajikan yang penting-penting saja. Maka ketika Anda melakukan oral presentasi sebuah proposal penelitian, Anda tidak perlu menyajikan tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka itu pendukung saja. Yang penting Anda sajikan apa? Latar belakang. Kenapa penelitian ini dilakukan? Tujuan. Apa yang mau kita capai? Metode. Bagaimana cara kita menyampaikan? Atau bagaimana cara kita mengerjakan agar tujuan itu bisa tercapai? Nah, teman-teman, yang terakhir itu adalah kekuatan doa. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita, jangan pernah kita merasa sombong. Kenapa? Karena segala ketentuan itu milik Tuhan yang Maha Esa. Manusia punya keinginan, Tuhan yang Maha Esa punya kehendak. Di antara keinginan manusia yang paling kuat, tetap kehendak dari Allah atau kehendak dari Tuhan yang Maha Esa itu yang akan terjadi. Sehingga untuk mencapai hal yang baik, jangan pernah lupakan untuk berdoa.
Berdoa di saat akan melakukan sesuatu, maka secara otomatis itu akan menggetarkan seluruh sel pada tubuh kita, memberikan ketenangan di dalam pikiran kita sehingga kita bisa menyampaikan dengan sangat baik. Nah, konten apa yang perlu kita persiapkan lagi atau kelengkapan apa yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sebelum kita melakukan presentasi. Nah, ini jangan pernah lupa teman-teman. Makanya saya sering mencoba untuk mengarahkan Anda itu menjadi orang yang sifatnya sosialis, memiliki solidaritas yang tinggi. Kenapa? Karena memang dalam hidup ini kita tidak bisa berpikir bahwa kita mau hidup sendiri. Kita akan selalu berkaitan dengan orang lain. Saya tidak mengatakan kita akan bergantung kepada orang lain ya, karena kita hidup ini harus menjadi orang yang kuat, bukan menjadi orang yang lemah. Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam sebuah kegiatan oral presentation kita sangat tergantung dengan peralatan kegiatan. Peralatan kegiatan itu harus sudah kita pikirkan beberapa hari sebelum kita melakukan oral presentation. Dengan tujuan apa? Tidak ada yang tertinggal. Satu alat tertinggal itu akan mempengaruhi psikis Anda ketika Anda akan melakukan presentasi. Termasuk juga bahan-bahan kegiatan harus lengkap. Bahaya jika ada bahan yang tertinggal. Sekali lagi, psikis Anda akan terganggu, mental Anda akan terganggu. Kemudian yang terjadi apa? Anda tidak fokus, gugup. Kemudian tidak bisa menyajikan dengan baik. Busana atau penampilan. Busana penampilan pilih yang formal. Biasanya disarankan ketika kita melakukan oral presentasi, kalau mahasiswa kan biasanya disarankan menggunakan kemeja warna putih, kemudian bawahan warna hitam, bersepatu hitam, kemudian kalau bisa menggunakan jas. Itu adalah pakaian formal. Tapi selain warna, Anda juga harus memperhatikan tingkat kesopanan. Tingkat kesopanan harus Anda perhatikan. Dalam penggunaan sepatu, penggunaan kaos kaki, kemudian model baju Anda, itu harus diperhatikan. Gunakan yang standar formal. Termasuk juga dalam riasan wajah. Riasan wajah yang digunakan baik laki-laki atau perempuan, kemudian kalau laki-laki rambutnya. Perhatikan, yang perempuan yang berbusana muslimah menggunakan jilbab misalnya, maka jilbabnya adalah jilbab formal. Jilbab formal yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Kenapa? Kalau lekuk tubuhnya terlihat, maka etika Anda akan berkurang. Semakin sopan itu semakin tidak terlihat lekuk tubuhnya. Nah, yang laki-laki juga sama. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Maka disarankan menggunakan jas. Karena apa? Dengan menggunakan jas itu akan tertutup dan lebih terlihat formal dan terlihat lebih profesional. Kemudian juga audiens yang mendukung. Nah, kalau nanti Anda melakukan kolokium teman-teman, kemudian melakukan seminar, itu Anda memerlukan audiens dengan batasan tertentu 10-15 ya. Kalau aturan sekarang masih minimal 15. Maka Anda harus mempersiapkan audiensnya dengan baik. Anda pastikan 15 orang itu hadir tepat waktu. Jangan diumumkan di grup. Umumkan per individu. Kalau perlu Anda telepon dulu, pastikan dia bisa hadir. Kenapa? Karena ketika audiens Anda belum hadir di saat Anda kolokium, sementara dosen pembahas sudah datang, dosen pembahas Anda marah karena audiensnya nggak ada, maka Anda akan terganggu. Ekspresi Anda akan rusak, emosi Anda tidak stabil. Kemudian di dalam kegiatan kolokium atau seminar yang Anda lakukan hari itu, maka Anda menjadi tidak bisa tampil 100% percaya diri. Nah, sehingga itu harus disiapkan. Termasuk Anda juga harus mempersiapkan nih dosen pembahas Anda dengan baik. Hubungi malam harinya bahwa besok pagi Anda akan melakukan kegiatan ini, ruangannya di sini, jamnya segini, mohon kehadirannya, sampaikan dengan cara sesantun mungkin. Karena itu penting. Etika sangat penting.
Nah, seringkali teman-teman kita banyak melakukan kegagalan-kegagalan ya, yang kadang-kadang itu tidak kita sengaja ketika kita melakukan kegiatan oral presentation. Biasanya ketidaksuksesan dalam sebuah penyajian dalam oral presentation teman-teman itu disebabkan karena kita gagal memanajemen. Jadi kita tidak hanya datang, tampil, tetapi sebelumnya kita tetap harus melakukan persiapan. Nah, persiapan itu harus kita lakukan step by step, langkah demi langkah dengan cara berurutan dalam kondisi yang sebaik mungkin. Misalnya nih, di peralatan kita perlu apa? Perlu laptop atau komputer? Kita perlu infocus, proyektor, kita perlu layar proyektor, kita perlu listrik, maka harus ada kabel, kemudian ada pointer. Nah, itu peralatan yang harus coba kita siapkan. Itu harus kita siapkan beberapa hari sebelumnya, bukan setengah jam sebelum kita melaksanakan. Sudah kita siapkan dan kita yakin bahwa di hari itu alat-alat itu akan ada. Kemudian bahan juga perlu Anda persiapkan. Proposalnya ada, makalah yang sudah fotokopi dengan jumlah yang benar, kemudian alat tulis, daftar hadir, notulen, ataupun mungkin penilaian. Itu perlu Anda siapkan. Kemudian dari sisi penampilan busana tadi, kelengkapan busana jangan sampai ada yang kurang. Kemudian riasan wajah, suara harus Anda atur sebaik mungkin dalam kegiatan presentasi. Harus Anda pastikan itu sudah cukup memadai, bisa didengar oleh semua audien. Kemudian gestur tubuh, gerakan badan kita jangan juga terlalu berlebihan dan jangan juga tidak bergerak sama sekali. Ya, jadi itu harus disesuaikan. Kemudian berikutnya audien, penguji atau pembahas, pembimbing pastikan hadir. Kemudian panitia perlu Anda siapkan, panitia kecil yang nanti menyiapkan peralatan, yang mungkin nanti akan menyiapkan konsumsi, yang akan membagikan konsumsi, yang akan membagikan makalah. Kemudian nanti seksi humas yang akan menjemput dosen-dosen Anda jika seandainya mereka lupa atau terlambat, itu perlu Anda siapkan. Selain dari audien itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, ekspresi wajah di dalam kita melakukan presentasi, di dalam kita berdiskusi itu sangat penting. Orang akan bisa membaca perasaan kita itu dari ekspresi wajah. Kalau Anda perhatikan, seseorang yang alisnya naik ke atas dan menyatu, kemudian kelopak mata naik ke atas, dan bibir sedikit terbuka, itu biasanya sedang ketakutan. Maka dengan ekspresi wajah seperti itu orang sudah bisa menduga, oh si presenter ini sedang takut. Takutnya karena apa? Oh, dia tidak bisa menjawab. Maka Anda harus bisa berusaha rileks di dalam kegiatan presentasi. Atau jangan juga Anda sedikit mencibirkan sudut bibir Anda ketika ada orang berbicara dengan Anda, ketika Anda tampil dalam suatu forum diskusi atau ketika Anda presentasi. Kenapa? Karena itu terkesan Anda meremehkan. Dan biasanya setiap orang tidak akan suka kalau diremehkan. Jadi harus sangat kita perhatikan. Atau Anda terkesan menajamkan mata Anda, kemudian menaruh alis Anda dekat, hampir menyatu dengan mata, maka itu ekspresi marah. Itu juga tidak boleh muncul ketika Anda presentasi. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Kalau itu dilihat oleh audien, maka audien akan menjadi tidak respect kepada Anda. Atau mungkin Anda terlihat penyesalan, sedih saat menyajikan suatu data. Nah, ini mengekspresikan bahwa ada konsep ketidakjujuran
di dalam apa yang Anda sajikan. Nah, jadi ekspresi ini sangat penting teman-teman. Tapi tidak juga boleh Anda terlalu senang berlebihan ya. Ketika Anda belum dinyatakan Anda bisa menyelesaikan presentasi atau diskusi Anda dengan baik. Tetapi berusahalah menunjukkan wajah yang netral dan menghargai orang lain yang ada di sekeliling Anda. Dalam berbusana juga teman-teman, saya sarankan Anda juga harus menggunakan busana yang sopan. Jangan misalnya Anda tampil dengan busana biasa-biasa saja, kemudian lengannya digulung, rambutnya tidak disisir dengan rapi, itu secara umum tidak etis. Jadi penampilan busana, gunakan busana yang formal. Jangan Anda presentasi Anda menggunakan kaos, atau Anda sudah menggunakan hem tapi hemnya tangannya dilipat. Nah, itu kurang sopan di dalam kita melakukan presentasi. Gunakan baju-baju polos, warna semakin gelap itu menunjukkan elegan. Seorang ilmuwan dengan menggunakan warna-warna yang lebih gelap ketika dia presentasi itu terkesan lebih memukau bagi orang lain. Nah, kalau misalnya artis penyanyi ya boleh saja lah dia pakai baju yang warna-warni berbunga-bunga gitu ya, yang menarik perhatian orang. Tetapi ketika kita orang oral presentation, maka diharapkan kita menggunakan baju-baju formal dengan nuansa gelap karena itu adalah terlihat lebih elegan bagi seorang akademisi. Nah, ini contoh teman-teman di akhir kegiatan perkuliahan kita, saya menyontohkan bentuk materi PPT. Anda perhatikan dari contoh yang saya sampaikan kepada Anda, maka dalam sampul materi presentasi yang kita buat, kita menuliskan judul. Kemudian siapa yang menulis, dan itu akan disampaikan di mana dan kapan. Itu sudah cukup untuk di covernya. Kemudian introduction atau pendahuluan, maka saya sarankan jangan pernah teman-teman Anda menuliskan kalimat lengkap di dalam introduction, atau Anda menyajikan kopian paragraf-paragraf Anda di dalam introduction. Cukup frasa-frasa saja yang Anda sajikan, ataupun kalau kalimat-kalimat singkat saja untuk menjelaskan betapa pentingnya kegiatan penelitian itu Anda lakukan. Nah, setelah introduction teman-teman, Anda biasanya langsung kepada material dan methods. Nah, ada juga yang menyampaikan rumusan masalah, tujuan, itu diperkenankan ya teman-teman dalam kolokium. Nah, material dan metode juga jangan pernah Anda sajikan dengan cara copy paste dari proposal Anda, kemudian Anda letakkan di PPT Anda. Itu kurang baik. Nah, saya sarankan teman-teman Anda buat kalimat-kalimat singkat, frasa-frasa lebih baik, tapi step-stepnya jelas. Dan boleh juga kalau misalnya Anda mau lebih detail lagi, yang Anda sajikan itu adalah bagian akhir kegiatan penelitian. Yang penting jangan terlalu banyak. Secara umum biasanya metode itu disajikan 1 slide saja, maksimal 2 slide. Itu sudah cukup di dalam kegiatan presentasi. Kemudian dari bahan dan metode itu biasanya di dalamnya ada prosedur penelitian, atau dalam bahasa Indonesia cara kerja. Cara kerja juga jangan disampaikan sangat detail ya kalimat-kalimatnya teman-teman, hanya step-stepnya saja. Nanti kemudian dari step-step itu baru Anda jabarkan untuk disampaikan kepada audiens. Dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung, itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, langkah penting yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin sukses menyajikan karya ilmiah dalam bentuk oral presentasi, maka terapkan 4M. Yang pertama, mengamati, mempelajari, memodifikasi, dan mengkoordinasi dengan baik. Saya harapkan dengan materi singkat ini Anda bisa lebih baik lagi dalam menyajikan karya ilmiah Anda dalam bentuk oral presentasi.
Baik teman-teman semua, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga materi yang kita sajikan ini bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan semuanya. Selamat beraktivitas, semoga Anda menjadi orang-orang yang semakin sukses di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.